Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NPM 20212150238 dari kelompok 11 untuk membawakan dan menyajikan materi pada hari ini. Materi yang akan saya jelaskan dan bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang konsep dasar literasi dan konsep dasar multiliterasi dan pembelajarannya. 1. Konsep dasar literasi. Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Sejalan dengan perjalanan waktu, definisi literasi telah bergeser dari pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas, mencakup berbagai bidang penting lainnya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor perluasan makna akibat semakin luas penggunaannya, perkembangan teknologi, maupun perubahan analogi. Jika diselisih secara komprehensif, perubahan konsepsi literasi telah terjadi minimalnya 5 generasi. Perubahan konsepsi literasi. Pada masa perkembangan awal, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam, untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Lalu pada perkembangan kedua, konsepsi literasi dicirikan oleh sejumlah pandangan yang menyatakan bahwa literasi berkaitan dengan situasi dan praktik sosial. Dalam generasi ketiga, pengertian literasi diperluas oleh semakin berkembangnya teknologi informasi dan multimedia. Dalam generasi keempat, literasi telah dipandang sebagai konstruksi sosial dan tidak pernah netral. Dalam generasi kelima, dikenal pula dengan istilah multiliterasi. Istilah multiliterasi dalam buku ini mengandung pengertian sebagai keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide, serta informasi dengan menggunakan bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Bill Cobb dan Mary Kalandis berpendapat tentang ihwal kemunculan istilah multiliterasi sebagai bagian akhir perkembangan konsep literasi. Dalam pandangan Cobb dan Kalandis pada tahun 2005, literasi merupakan elemen terpenting dalam proyek pendidikan modern. Bertemali dengan hal tersebut, minimalnya ada 3 alasan mengapa guru harus mengubah pandangannya tentang konsep pedagogi literasi. Alasan-alasan pengubahan konsep literasi. Alasan pertama yang melandasi pengubahan istilah literasi menjadi multiliterasi adalah literasi merupakan desain transformasi yang sangat penting. Alasan kedua adalah literasi dalam kondisi alamiahnya sudah bersifat multimodal. Sifat kemultimodalan ini menjadi sangat penting dalam konteks lingkungan komunikasi saat ini. Hal ini dikarenakan literasi terbentang dari layar komputer multimedia hingga supermarket yang semakin menunjukkan bahwa teks telah disajikan secara beragam dan dinamis, baik dalam bentuk suara, visual, spasial, maupun gestur. Alasan yang ketiga adalah desain metabahasa telah melahirkan variasi bentuk makna. 2. Konsep dasar multiliterasi dan pembelajarannya. McConaughey pada tahun 2010 berpendapat, pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan keterampilan berbahasa sebagai alat utama dalam melakukan kegiatan inquiry kritis sekaligus sebagai sarana membangun pengetahuan. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Baguley
Pullen dan Short pada tahun 2010 memandang multiliterasi sebagai cara lebih luas kurikulum literasi yang dipelajari di sekolah formal yang mendorong siswa agar mampu berpartisipasi secara produktif di dalam komunitas masyarakat. Lier dan Luque pada tahun 2010 menyatakan bahwa siswa yang belajar melalui pendekatan multiliterasi akan beroleh pemahaman yang tinggi. Pemahaman ini merupakan buah atas pembelajaran proaktif yang dilakukannya. Pembelajaran proaktif merupakan pembelajaran yang dikembangkan atas asas-asas pembelajaran yang meliputi tahapan mengalami, mengonseptualisasi, menganalisis, dan mengaplikasi. Dengan uraian di atas, Kopp dan Kalantzis pada tahun 2005 menyatakan bahwa penggunaan istilah multiliterasi didasarkan atas dua argumen. Yang pertama, dalam mengkomunikasikan informasi dapat digunakan beragam media. Lalu alasan yang kedua adalah bahwa istilah ini memiliki arti yang sangat penting dalam meningkatkan arti penting bahasa dan budaya bagi perkembangan kapabilitas seseorang. Dengan demikian, pendidikan multiliterasi memiliki beragam fokus penggunaan bahasa yang akan sangat bergantung pada bidang ilmu yang dibahas, konteks budaya yang mempengaruhinya, dan efek sosial yang dihasilkannya. Berdasarkan gambar di atas, dapat dikemukakan bahwa multiliterasi berkenaan dengan multikonteks, multimedia, dan multibudaya. Dalam mempresentasikan pemahaman, siswa juga dapat menggunakan teks yang bersifat multimodal. Sejalan dengan digunakannya teks multimodal dan dimanfaatkannya multi-inteligensi yang dimiliki siswa, pembelajaran multiliterasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan multigaya belajar siswa. Lalu, pembelajarannya bermuara pada kepemilikan multikompetensi. Multiliterasi dan pembelajarannya merupakan jembatan nyata dalam mengembangkan siswa agar mampu hidup dan berkehidupan pada abad ke-21. Konsep multiliterasi sebagai konsep penting pendidikan abad ke-21 dipertegas oleh Morocco pada tahun 2008, yang menyatakan bahwa kompetensi terpenting yang harus dimiliki oleh manusia adalah kompetensi abad ke-21. Ditandai dengan 4 hal penting, yaitu kompetensi pemahaman yang tinggi, kompetensi berpikir kritis, kompetensi berkolaborasi dan berkomunikasi, serta kompetensi berpikir kreatif. Kompetensi pemahaman pengetahuan adalah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memiliki pemahaman tentang berbagai ilmu pengetahuan. Kompetensi berpikir kritis ialah kemampuan mendayagunakan daya pikir dan daya nalar agar mampu mengkritis berbagai fenomena di sekitarnya. Kompetensi kolaborasi dan komunikasi adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesanggupan seseorang untuk bekerja sama dengan interaksi orang lain. Kompetensi berpikir kreatif berhubungan dengan kesanggupan seseorang untuk menghasilkan gagasan, proses, maupun produk yang bernilai lebih. Simpulan. Sejalan dengan uraian yang telah dijelaskan di atas, pembelajaran multiliterasi dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang mengoptimalkan keterampilan multiliterasi dalam mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih baik. Pembelajaran ini diorientasikan bagi pengembangan dan penggunaan keempat kompetensi abad ke-21, yaitu kompetensi berpikir kritis, kompetensi pemahaman konseptual, kompetensi kolaboratif dan komunikatif, serta kompetensi berpikir kreatif.